Banyak yang bilang, AI itu cerdas. Pertanyaannya, cerdas seperti apa? Klaim ini makin sering kita dengar. AI sudah secerdas manusia, bahkan lebih cerdas. Pertanyaannya sederhana, kalau AI memang secerdas manusia, kenapa ia masih bisa memberikan jawaban yang sepenuhnya salah dengan penuh keyakinan? Dan, kenapa ia tidak punya pendapat sendiri? Sampai kamu yang harus memintanya berpendapat? Mari kita bedah faktanya. AI tidak berpikir. Ia memindai. Bedanya jauh. Para pakar AI sendiri tidak menyebut teknologi ini sebagai mesin yang berpikir. Yang dilakukan AI generatif hanyalah memindai pola dari miliaran data yang pernah ia baca, lalu menebak output yang paling mungkin benar berdasarkan pola itu. Bukan memahami, bukan bernalar, memindai dan menebak. Perbedaannya penting, karena dari sini, semua kelebihan dan semua kelemahannya bisa kita jelaskan. Sebelum menjawab satu kalimatmu, AI sudah membaca lebih banyak dari yang bisa kamu baca seumur hidup. Sebelum AI bisa menjawab satu pertanyaan darimu, ia sudah terlebih dahulu memindai ratusan miliar kalimat dari seluruh penjuru internet, buku, jurnal ilmiah, artikel berita, forum diskusi, bahkan komentar media sosial. Semua dipindai, semua dianalisis. Dari pemindaian itu, AI belajar satu hal, kata apa yang biasanya muncul setelah kata tertentu. Setelah kata hujan, biasanya muncul turun atau deras. Setelah kata matahari, biasanya muncul terbit atau terbenam. AI menyimpan triliunan pola seperti itu. Jadi ketika kamu mengetik pertanyaan, AI tidak mencari jawaban. Ia merakit jawaban kata per kata dari pola yang paling sering muncul di data yang pernah ia pindai. Bayangkan seseorang yang hafal semua percakapan yang pernah terjadi di dunia ini, tapi tidak pernah ikut satupun percakapan itu, tidak pernah merasakannya. Hanya memindai dan menghafalnya. Itulah AI generatif. AI bikin gambar dari kata-kata, bukan karena ia berimajinasi, tapi karena ini. Lalu, bagaimana AI bisa menghasilkan gambar hanya dari satu kalimat deskripsi? Prinsipnya sama, bukan imajinasi, pemindaian. AI memindai ratusan juta pasangan gambar dan labelnya. Foto kucing diberi label kucing. Foto langit senja diberi label langit senja oranye. AI menyimpan hubungan antara kata dan pola visual itu. Ketika kamu mengetik kucing tidur di bawah pohon saat hujan, AI merakit gambar dari pola visual yang pernah ia pindai sebelumnya. Ia tidak melukis, ia tidak bermimpi, ia merakit dari arsip. Seperti seseorang yang diminta menggambar pantai, tapi tidak pernah melihat pantai sejak lahir. Ia menggambar berdasarkan deskripsi orang lain yang pernah ia baca. Hasilnya bisa sangat bagus, tapi bukan karena ia tahu rasanya berdiri di tepi ombak. AI bisa berbohong tanpa sadar, dan inilah bahayanya, karena AI bekerja berdasarkan pola pemindaian, bukan pemahaman. Ada satu kelemahan fatal yang jarang dibahas. AI bisa menghasilkan jawaban yang terdengar sangat meyakinkan, sangat rapi, sangat percaya diri, tapi sepenuhnya salah. Nama ilmiahnya hallucination, AI, berhalusinasi. Pernah ada kasus pengacara di Amerika yang menyerahkan berkas hukum ke pengadilan, berisi referensi kasus yang dikerjakan AI. Kasusnya terlihat nyata, nomor perkaranya ada, nama hakimnya ada, tapi saat diperiksa, tidak satupun kasus itu pernah ada. Semua dikarang oleh AI. AI tidak berbohong. Ia tidak punya niat. Ia hanya mengikuti pola yang paling masuk akal. Secara statistik, jika kamu menganggap AI seperti ensiklopedia yang selalu benar, kamu sedang menyerahkan kepercayaanmu kepada mesin yang tidak tahu bedanya antara fakta dan tebakan yang terdengar seperti fakta. Setiap kamu pakai AI, ada yang ikut menanggung bebannya. Ada satu fakta soal AI generatif yang hampir tidak pernah muncul di konten teknologi. Satu sesi percakapan dengan ChatGPT mengonsumsi listrik 10 kali lebih besar dari satu pencarian Google. 10 kali untuk satu percakapan. Server yang menjalankan AI generatif butuh pendingin. Pendingin butuh air dalam jumlah besar. Microsoft melaporkan konsumsi airnya melonjak drastis sejak mengintegrasikan AI ke seluruh produknya. Setiap kali kamu mengetik pertanyaan ke AI, ada listrik yang terbakar dan air yang habis di suatu tempat di dunia ini. Tidak ada yang salah dengan menggunakan AI, tapi ada harga yang dibayar yang tidak pernah muncul di layarmu. AI bukan ancaman dan bukan dewa. Ini posisi yang paling tepat. AI generatif adalah alat. Alat yang luar biasa powerful, tapi tetap alat. Ia memindai lebih cepat dari manusia manapun. Tapi ia tidak paham apa yang ia pindai. Ia merakit lebih rapi dari kebanyakan penulis. Tapi ia tidak tahu apakah rakitannya itu benar. Memuji AI karena bisa menjawab semua pertanyaan itu wajar. Tapi menyerahkan seluruh kepercayaanmu pada jawabannya. Itu seperti mempercayai peta yang dibuat oleh seseorang yang belum pernah menginjakkan kaki di tempat yang ia gambar.